Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas aliran relativisme dan aliran perspektivisme. Sebelum ke topiknya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nasya Nur Afandi, biasanya dipanggil Wawa. Nomor absen 15 dari kelas A2. Mata kuliah Kritik Sastra, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Malikus Saleh. Pengertian aliran relativisme. Apa sih yang dimaksud dengan relativisme? Relativisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa kebenaran, nilai, dan norma-norma moral bersifat relatif dan tergantung pada perspektif atau konteks tertentu. Nah, relativisme ini berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak dan objektif. Contoh dari aliran relativisme adalah relativisme moral. Nah, relativisme moral berpendapat bahwa moralitas bersifat relatif dan tergantung pada budaya, agama, atau individu. Misalnya dalam budaya tertentu, tindakan tertentu dapat dianggap baik, sementara dalam budaya lain, tindakan yang sama dapat dianggap buruk. Topik yang selanjutnya yaitu beberapa ciri-ciri aliran relativisme adalah: yang pertama, penekanan pada pluralitas pandangan dan keyakinan. Yang kedua, pengakuan terhadap perbedaan budaya dan perspektif individu. Dan yang ketiga, penolakan terhadap kebenaran absolut. Topik yang selanjutnya yaitu pengertian aliran perspektivisme. Apa sih yang dimaksud dengan perspektivisme? Nah, perspektivisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia terbatas oleh perspektif subjektif yang kita miliki. Perspektivisme ini mengakui bahwa setiap individu memiliki pandangan dan pengalaman unik yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang dunia. Contoh dari aliran perspektivisme adalah perspektivisme ini seperti epistemologis. Nah, perspektivisme epistemologis ini berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang dunia terbatas oleh perspektif kita masing-masing. Misalnya, dua orang yang mengamati sebuah objek dari sudut pandang yang berbeda mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang objek tersebut. Kemudian ada beberapa ciri-ciri aliran perspektivisme adalah: yang pertama, pengakuan terhadap subjektivitas dalam pengetahuan. Yang kedua, penekanan pada peran perspektif dalam membentuk pemahaman. Dan yang terakhir, keragaman interpretasi terhadap realitas. Kemudian kita akan bahas tokoh-tokoh dalam aliran relativisme dan tokoh-tokoh dalam aliran perspektivisme. Nah, tokoh dalam aliran relativisme yaitu yang pertama ada Protagoras. Beliau merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan pernyataannya, Man is the measure of all things, yaitu artinya manusia adalah ukuran segala sesuatu. Menurutnya, segala pengetahuan bersifat relatif dan tergantung pada persepsi individu. Yang kedua ada Friedrich Nietzsche, yaitu seorang filsuf Jerman yang memandang bahwa realitas adalah konstruksi subjektif yang tergantung pada sudut pandang individu. Menurutnya, tidak ada kebenaran objektif yang absolut. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokoh dalam aliran perspektivisme, yaitu yang pertama ada Michel Foucault, yaitu dia seorang filsuf Prancis yang berpendapat bahwa pengetahuan dan kebenaran adalah hasil dari perspektif dan kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa tidak ada kebenaran universal yang tetap dan objektif. Yang kedua dari Richard Rorty, yaitu beliau merupakan seorang filsuf Amerika yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran adalah konstruksi sosial yang bergantung pada konteks dan bahasa yang digunakan. Menurutnya, tidak ada realitas terpisah yang dapat diakses secara objektif. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.